Halo semua, kembali lagi di videonya Nazla. Jadi pada video kali ini Nazla bakal bercerita dan sharing kepada kalian bagaimana Nazla memulai untuk menjalani gaya hidup minim sampah atau less waste lifestyle. Terutama bagi kalian anak kos, apakah mungkin seorang anak kos bisa menerapkan gaya hidup minim sampah? Sebenarnya kenapa sih kita harus memulai untuk menerapkan gaya hidup minim sampah? Karena permasalahan persampahan di Indonesia menjadi salah satu isu yang krusial. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019, bahwa timbulan sampah di Indonesia sebanyak 0,7 kg per orang per harinya. Jika diproyeksikan dengan jumlah penduduk di tahun 2020, hasil proyeksi maka akan didapatkan timbulan sampah sebanyak 188,9 juta ton per hari. Angka ini setara dengan jumlah 31.333 gajah Afrika atau setara dengan 555 pesawat terbang per harinya. Bisa kita bayangkan per hari kita menghasilkan sampah sebanyak 555 pesawat terbang. Dalam menangani permasalahan tersebut, memang pemerintah sudah mengambil berbagai kebijakan, salah satunya dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, yaitu Kebijakan Strategis Nasional tentang Penanganan Persampahan Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan 100% penanganan persampahan pada tahun 2025 dengan indikator 30% penanganan di hulu atau reduksi sampah di sumber dan 70% penanganan di hilir atau penanganan persampahan secara represif. Sebagai konsumen tingkat hulu, seyogyanya kita turut berkontribusi untuk menyukseskan target 30% penanganan persampahan di sumber. Nah, bagaimana sih kita bisa berkontribusi untuk mengurangi persampahan tersebut? Nah, di sini Nazla sebagai anak kos bakal sharing kepada kalian, terutama kalian yang anak kos, bagaimana sih Nazla memulai untuk menerapkan gaya hidup minim sampah. Yang pertama kali Nazla lakukan adalah sesuatu hal yang simple dan mungkin kalian juga semua sudah lakukan, yaitu membiasakan untuk membawa tumbler. Seperti suatu hal yang trivial, namun membiasakan membawa tumbler itu secara tidak langsung sangat berkontribusi terhadap lingkungan. Karena seperti yang kita ketahui, botol plastik sekali pakai itu berjenis PET. Sedangkan jenis PET ini bisa terdegradasi hingga 500 tahun lamanya, bayangkan. Sedangkan jika kita membiasakan membawa botol, itu tentu akan mengurangi sampah, timbulan sampahnya, sampah plastik. Selain itu, sebagai anak kos, jika dilihat dari segi ekonomi, itu sangat hemat sekali. Karena kalau misalnya kita perhitungkan, asumsinya kita membeli botol air mineral yang 600 ml. Anggaplah kita setiap hari itu menghabiskan 4 botol. Nah, jika dikalikan harganya 3.000, misalnya dikali 7, itu akan mengeluarkan biaya sebanyak Rp84.000. Namun, jika kita bandingkan dengan membeli galon isi ulang yang harganya 20.000, anggaplah itu habis untuk seminggu sudah, termasuk untuk memasak lah. Maka kita bisa bandingkan harga 20.000 dengan 80.000, tentu sangat jauh lebih hemat, bukan? Nah, selain itu juga kalau dilihat dari segi kesehatan, plastik sekali pakai itu jika digunakan berulang kali itu sangat berbahaya karena mengandung bisphenol A, yaitu bisphenol A itu sangat beresiko terhadap karsinogenik gitu. Untuk yang kedua yaitu Nazla mulai mengurangi penggunaan plastik. Jadi kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah peringkat kedua penyumbang sampah plastik di lautan setelah China. Itu menjadi salah satu yang sangat miris gitu, karena kita di Indonesia itu kekayaan lautnya itu sangat
kaya dan beragam sekali. Ketika kita berikan sampah di laut itu tentu sangat membahayakan bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup di lautan. Dan mungkin juga kalian sering ngedenger gitu, banyak berita-berita tentang kematian ikan, dan ketika dibelah itu ternyata banyak plastik. Karena sebenarnya plastik itu memang bisa terdegradasi, namun plastik itu bisa merilis mikroplastik, dan mikroplastik ini sangat berpotensi untuk dikonsumsi oleh hewan, karena kan hewan-hewan kecil tentunya kan tidak bisa membedakan mana plastik, mana makanan yang mungkin, karena mikroplastik itu sangat kecil gitu. Nah, gimana sih caranya ngurangi plastik ini? Yang pertama kali, membiasakan untuk membawa tote bag kemanapun gitu, ke pasar, karena kita nggak tahu kita bakal belanja, tiba-tiba pengen ke minimarket misalnya, dan tote bag itu sangat penting. Dan juga kan di beberapa kota sekarang sudah diterapkan untuk kantong plastik berbayar lagi gitu ya. Jadi di situ juga sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik bagi masyarakat. Selanjutnya, yang kedua itu caranya dengan mengoptimalkan penggunaan plastik. Sebenarnya kalau dilihat dari sejarahnya, plastik itu adalah solusi untuk lingkungan, karena dulu plastik itu dibuat untuk mengurangi penggunaan kayu sebenarnya. Akhirnya dibuatlah plastik. Namun yang salah itu persepsi masyarakat itu, banyak yang mengira bahwa plastik itu hanya digunakan untuk sekali pakai. Padahal sebenarnya plastik itu dibuat untuk bisa digunakan berulang kali, karena kan sifatnya elastis dan mudah gitu. Jadi sebenarnya harusnya plastik itu kita gunakan dan dioptimalkan penggunaannya gitu. Yang ketiga adalah bagi kalian yang suka jajan gorengan gitu, cireng, cilok, pentol, batagor gitu kan, kayak Nazla ini biasakan untuk membawa kontainer atau wadah makan dari rumah. Jadi kalau kita tiba-tiba pengen jajan, ya kita belilah pakai wadah gitu. Mungkin pertama kali bakal malu gitu ya ke mas-masnya gitu untuk membeli pakai kontainer, tapi lama-kelamaan juga terbiasa kok. Lagian kalau misalnya kita nggak mulai dari sekarang, mau kapan lagi, dan siapa lagi yang mau mulai gitu loh. Selanjutnya itu mengurangi penggunaan sedotan. Sebenarnya sekarang sedotan plastik maksudnya, memang sekarang banyak yang beralih ketika ramai lah, lagi trending gitu kan, beralih ke sedotan stainless, ke yang kaca gitu. Tapi kalau misalnya dilihat lagi, ternyata ada penelitian yang menyebutkan bahwa produksi sedotan stainless itu jauh lebih berkontribusi menghasilkan karbon dioksida yang sangat besar dibandingkan produksi sedotan plastik. Di sini juga kayak pedang bermata dua gitu. Di sisi lain kita ingin mengurangi penggunaan plastik, di sisi lain juga ternyata kita kalau misalnya kita menggunakan stainless straw itu menyumbang gas karbon yang sangat besar ternyata. Di sini sebenarnya titik tengahnya, kita nggak apa-apa menggunakan stainless straw atau bambu, asal kita bijak untuk menggunakannya. Atau lebih baik lagi sebenarnya kita nggak usah menggunakannya sama sekali, karena kita juga kan masih bisa minum tanpa menggunakan sedotan kayak gitu. Tapi kembali lagi kepada diri kita masing-masing, karena juga yang terpenting itu kita bisa bertindak lebih bijak lah. Apalagi sekarang sebenarnya di kafe-kafe itu sudah mulai diterapkan untuk tidak menyediakan sedotan plastik gitu ya. Kalau di kafe-kafe itu kadang kita menggunakan hanya ketika kita butuh aja, tapi tidak langsung disediakan gitu. Tapi kalau misalnya di warkop-warkop kan kita kadang masih banyak gitu kan yang menggunakan, jadi kita harus bisa refuse gitu, menolak untuk itu. Tapi dari pengalaman Nazla, sering menolak sedotan di warkop-warkop itu, kadang mas-masnya itu iya tapi ternyata tidak gitu. Ketika datang minumannya ternyata masih ada sedotannya gitu, tapi ya udahlah nggak apa-apa, kan kita sudah berusaha untuk menerapkan gitu loh. Selanjutnya yang Nazla lakukan di kos yaitu mengurangi makan makanan junk food dan mulai masak di kos sendiri gitu. Kenapa?
Karena ketika kita beli junk food lah, makanan di luar gitu, kita tuh berpotensi untuk menyumbang sampah yang lebih banyak. Yang pertama dari kemasannya mungkin, yang kedua dari sisa hasil makanannya jika kita tidak memerlukannya lebih gitu. Jadi kalau kita masak sendiri kan kita bisa memperkirakan kebutuhan makan kita tuh segimana gitu, kayak gitu. Jadi bakal mengurangi timbulan sampah organik tentunya ya, karena ternyata 60% sampah yang ada di Indonesia itu ternyata sampah organik atau sampah sisa makan, daun-daunan dan lain sebagainya kayak gitu. Selain itu, jika dilihat dari segi ekonomi tentu jauh lebih hemat ketika kita masak. Dan kalau dilihat dari segi kesehatan, dengan makan makanan junk food itu kan, kalau makanan junk food itu kan tingkat sodiumnya itu tinggi ya. Jadi dari beberapa penelitian dari Public Health Nutrition menyebutkan bahwa junk food itu ternyata meningkatkan stres. Dan sebenarnya masih banyak penelitian yang menyebutkan bahwa ternyata makanan yang kita konsumsi itu sangat berpengaruh terhadap kondisi mental kita, kondisi mental seseorang. Dan ini menarik, Nazla mungkin bakal bahas di segmen yang lain ya, di video yang lain, bagaimana korelasi antara pola makan atau bagaimana kita mengkonsumsi makanan dan kondisi mental kita gitu. Mungkin nanti akan dibahas di video yang lain. Nah, ternyata makanan junk food itu berpotensi untuk meningkatkan stres. Selain itu juga tingkat sodium yang tinggi itu ternyata berpotensi untuk jadi resiko kardiovaskular kayak gitu. Nah, selanjutnya yang Nazla lakukan di kos yaitu memilah dan mengolah sampah di kos. Gimana sih caranya? Jadi di sana memang Nazla di kos itu sudah memilah sampah. Jadi yang Nazla pilih itu yang pertama sampahnya residu, sampah organik, dan sampah daur ulang. Jadi ada 3. Nah, fungsinya itu apa sih? Jadi kalau misalnya sampah yang organik ini memang Nazla masih sampai sekarang masih bingung gitu untuk diapakan. Tapi sampah organik ini Nazla bagi 2. Yang pertama sampah organik yang seperti kulit-kulit jeruk dan yang wangi-wangi, itu Nazla biasanya bikin buat ekoenzim. Itu buat membersihkan barang-barang, terus buat nyuci juga bisa kalau ekoenzim ini. Kalau yang kedua sampah bekas makanan, sisa makanan, sayur-sayur, Nazla biasanya itu tetap dipilah, tapi Nazla masih dibuang karena di depan kos Nazla itu tidak ada tanah gitu, tidak ada pohon. Jadi akhirnya Nazla di akhir disatukan juga, tapi awalnya Nazla pisah dulu gitu, karena juga bakal mengurangi bau di kos gitu. Yang kedua sampah residu ini sisa-sisa seperti tisu. Nah di sini Nazla masih plus waste ya, masih belum zero karena Nazla masih menggunakan tisu, masih sangat membutuhkan tisu. Jadi tisu itu Nazla masuk ke residu dan bekas-bekas sampah-sampah kecil gitu loh, Nazla masuk ke residu. Kalau yang selanjutnya sampah-sampah plastik itu Nazla bersihkan biasanya untuk dijadikan eco-brick, tapi masih sampai sekarang masih sangat sedikit ya, karena eco-brick itu perlu sampah yang banyak gitu. Dan juga kayak sampah-sampah kain biasanya Nazla bikin untuk membuat pouch, misalnya bosan di kos gitu kan, Nazla bikin buat pouch, bikin bros, bikin sesuatu kotak-kotak yang apa deh terserah gitu, yang penting kita nge-recycle gitu. Yang paling terpenting lagi sebenarnya dari mengolah sampah, mengelola manajemen persampahan itu, kita tuh harus mengoptimalkan apa yang kita punya sebenarnya. Jadi kayak misalnya ada baju atau kerudung yang sobek, kita sebisa mungkin kita bisa menjahitnya gitu loh. Kita kalau misalnya baju itu masih layak, kita harus gunain gitu, tetap gunain untuk dengan memperbaikinya gitu loh. Karena sebenarnya ini banyak orang yang miskonsepsi terhadap hidup minim sampah ini. Jadi banyak orang yang kayak jadinya beralih ke sedotan stainless straw, terus
ada juga yang merubah semua staff-staffnya jadi kayak kayu-kayu gitu, padahal nggak kayak gitu. Kita sebenarnya mau optimalkan apa yang kita punya. Sebenarnya dengan hidup minim sampah ini kita bisa menggunakan dengan jangka waktu yang panjang gitu. Bagaimana kita bisa menjaganya, kita merawatnya. Sebenarnya gaya hidup ini juga berhubungan dengan gaya hidup minimalis, yang dimana kita bisa mengoptimalkan apa yang kita miliki dan kita mengetahui value dari apa yang kita miliki. Untuk gaya hidup minimalis ini mungkin Nazla bakal sharing di video yang lain gitu ya, kayak gitu. Jadi memang banyak yang miskonsepsi terhadap gaya hidup minim sampah ini. Nah, selanjutnya yaitu bagi kalian yang cewek-cewek itu, Nazla sebenarnya sekarang sudah merubah pembalut sekali pakai dengan menstrual pad atau reusable menstrual pad. Ini tuh kenapa? Karena kita bisa bayangkan sebenarnya sekali sebulan, satu kali periode 7 hari, satu harinya kita membutuhkan 5 menstrual pembalut sekali pakai kan, karena kan pembalut sekali pakai itu gak bisa ya digunain lebih dari 3 jam gitu, harus ganti-ganti. Jadi dengan merubah dengan menstrual pad ini, Nazla rasa jauh lebih hemat gitu loh, jauh lebih hemat dan lebih sehat gitu. Kenapa lebih hemat? Karena memang rasanya pertama kali kita membeli itu kayak mahal gitu, pertama kali investasi itu kayak mahal. Tapi kalau kita hitung-hitung misalnya ya, asumsi aja misalnya kita sekali period itu 7 hari. Dalam 7 hari itu, satu harinya itu kita menggunakan 5 men's pad. Misalnya harga satunya itu 1.000 gitu loh. Kalau misalnya dikaliin 7 dikali 7 dikali 5, 35 ribu gitu ya. Nah, kita kalau misalnya kita bisa bandingkan dengan kita menggunakan menstrual pad, itu tuh harga menstrual pad itu hanya berkisar 20.000 sampai 50.000 lah. Kita bisa beli 10 aja itu bisa digunain 2 sampai 3 tahun gitu. Kalau misalnya dikalkulasiin itu tuh udah jauh lebih hemat sekali gitu. Menstrual pad ini bisa sangat lebih sehat kalau misalnya kita bisa menjaganya, karena menstrual pad ini kita yang nyuci sendiri, kita yang menjemurnya sendiri dengan proses disinfeksi alami gitu ya. Karena kalau misalnya pembalut sekali pakai itu dia rata-rata mengandung dioksin, yang dioksin ini tuh sangat berbahaya karena dia tuh resiko karsinogenik gitu. Dari cerita-cerita yang Nazla sampaikan, mungkin rasanya sedikit agak sulit untuk memulai gaya hidup minim sampah ini. Tetapi dari pengalaman Nazla dan di sini Nazla berbagi itu karena Nazla pengen ngasih tahu bahwa untuk menerapkan gaya hidup minim sampah itu possible gitu loh, untuk diterapkan bagi anak kos. Bahkan itu tuh jauh lebih hemat dan bakal mengurangi budget kita gitu kalau misalnya kita bisa memulai hidup minim sampah ini. Yang perlu diluruskan adalah zero waste lifestyle atau less waste lifestyle ini bukan kalian harus mengubah semua barang yang kalian punya itu dengan kayu, atau kita harus beli tote bag yang mahal atau apa gitu, bukan seperti itu. Tapi kita mengoptimalkan apa yang kita miliki dan kita mulai mengubah mindset kita untuk bagaimana sih kita mengurangi apa yang kita apa yang biasanya kita hasilkan gitu. Karena kita itu selama kita hidup, kita itu adalah masalah bagi lingkungan. Makanya bagaimana kita bisa mengurangi beban lingkungannya itu dengan kita bisa mengurangi jumlah timbulan sampah yang kita hasilkan. Mungkin sekian yang bisa Nazla sharingkan tentang bagaimana Nazla bisa memulai gaya hidup minim sampah ini. Semoga kita bisa konsisten dan istiqomah. Bagi kalian yang baru memulai, semoga kalian juga bisa memulai. Karena yakinlah dengan kalian memulai gaya hidup minim sampah ini, kalian sudah sangat berkontribusi terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Terima kasih bagi kalian yang telah membuka video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe dulu channelnya untuk mendukung channelnya Nazla. Dan jangan lupa untuk like dan comment, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian agar rantai kebermanfaatannya tidak putus di kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.